Assalamualaikum Sobat YouTube. Selamat datang di Ahlul The Project Channel. Apa itu KOSPI? Apa fungsi KOSPI meter? Bagaimana cara melihat penunjukan jarum pada alat ukur KOSPI meter? Dan bagaimana cara pemasangan kabelnya? Baiklah, faktor daya, atau yang sering kawan-kawan sebut dengan istilah KOSPI ialah perbandingan sebuah nilai antara total daya listrik yang terhitung pada kWh meter PLN, satuannya VA atau kVA, dengan total daya pemakaian listrik pada sebuah bangunan, yang dihitung dalam satuan watt. Sekarang, mari kita lihat bentuk segitiga daya, supaya lebih mudah kawan-kawan pahami. Pada gambar segitiga daya ini, terdapat 4 perumpamaan pada sistem kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ini adalah kWh meter pelanggan, PLN. Satuannya ialah VA, atau kVA. Contohnya, untuk pelanggan PLN 1 fasa, misalnya, pelanggan PLN 450 VA, 900 VA, 1300 VA, 2200 VA, 3500 VA, dan seterusnya. Untuk pelanggan PLN 3 fasa, misalnya, pelanggan PLN 25 kVA, 50 kVA, 100 kVA, 160 kVA, 200 kVA, dan seterusnya. Kedua, ini adalah jumlah total pemakaian listrik pada sebuah bangunan. Satuannya ialah watt. Contohnya, total pemakaian listrik sebuah bangunan yaitu 400 watt, 750 watt, 1000 watt, 100.000 watt, 300.000 watt, dan lain-lain. Ketiga, ini adalah KOSPI, yaitu sudut ini. Pada sudut KOSPI ini, akan keluar sebuah nilai, saat terjadi pergeseran nilai arus, maupun pergeseran nilai tegangan. Nilai yang keluar pada sudut KOSPI ini, berkisar antara, dari 0, hingga 1. Semakin kecil sudutnya, semakin besar nilai KOSPI-nya. Artinya semakin bagus. Semakin besar sudutnya, semakin kecil nilai KOSPI-nya. Artinya semakin jelek. Di sini, saya yakin, kawan-kawan pasti masih belum paham, dengan penjelasan pada sudut KOSPI ini. Baiklah, begini logikanya. Misalnya, pada sebuah rumah, memasang sebuah kWh meter PLN, dengan daya 1300 VA, atau dengan daya 6 ampere. Untuk pelanggan PLN 1300 VA, atau, untuk pelanggan 6 ampere, tarif per kWh-nya ialah, sekitar Rp1.444,70 per kWh. Selanjutnya, pemilik rumah tersebut, memakai listrik dalam 1 bulan, katakanlah, sebanyak 200.000 watt. Atau, 200 kWh. Karena pemilik rumah tersebut, memasang kWh meter PLN 1300 VA, atau, kWh meter 6 ampere, maka, dalam 1 bulan, pemilik rumah tersebut, harus membayar tagihan listriknya ke PLN, sebanyak, 200 kWh, dikali Rp1.444,70, sama dengan, Rp288.940. Rp288.940 ini, baru tagihan kWh-nya, belum lagi ditambah biaya admin, biaya pajak penerangan jalan umum, dan biaya abonemen, atau biaya beban. Namun, untuk biaya-biaya yang lain, kita kesampingkan dulu. Yang perlu kita bahas di sini ialah biaya tagihan kWh meternya, yaitu sebanyak Rp288.940. Pertanyaannya, apa benar kalau pemilik rumah tersebut selama 1 bulan memakai listrik sebanyak 200.000 watt atau sebanyak 200 kWh? Sehingga pemilik rumah tersebut harus membayar tagihannya ke PLN sebanyak Rp288.940. Saya rasa belum tentu. Bisa jadi pemilik rumah tersebut harusnya cuma memakai 150 kWh selama 1 bulan, namun pada kWh meter PLN terbaca 200 kWh. Di sini, jangan pernah kawan-kawan salahkan kWh meter PLN. Disinilah sebenarnya pokok masalahnya. Mari kita kembali lagi ke penjelasan KOSPI. Peraturan PLN menetapkan besarnya nilai KOSPI pada sebuah bangunan saat pemakaian
tidak boleh kurang dari 0,86. Nilai KOSPI pada sebuah bangunan saat pemakaian harus mencapai 0,86 sampai 0,95. Apabila nilai KOSPI-nya mencapai 1, maka sangat bagus. Dan PLN juga menetapkan, apabila nilai KOSPI pada sebuah bangunan saat pemakaian nilainya berada di bawah 0,86, maka pemilik rumah tersebut wajib membayar denda KVARH kepada PLN. Nah, apa itu KVARH, KVAR, atau VAR? Mari kita lihat lagi gambar segitiga dayanya. KVARH, VAR, atau KVAR ialah daya-daya yang rugi, daya yang bocor, atau daya yang terbuang sia-sia selama pemakaian listrik. Daya-daya yang bocor ini akan kembali ke sistem PLN dan terbaca oleh KWH meter PLN, sehingga menaikkan jumlah tagihan pada KWH meter PLN. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan melonjaknya tagihan listrik pada KWH meter PLN? Salah satunya ialah rendahnya nilai KOSPI saat pemakaian listrik pada sebuah bangunan. Dan apa penyebab rendahnya nilai KOSPI saat pemakaian listrik pada sebuah bangunan? Baiklah, penyebab rendahnya nilai KOSPI pada sebuah bangunan ialah akibat dua faktor. Pertama akibat lagging, kedua akibat leading. Penyebab lagging ialah penyebab di saat arus tertinggal terhadap tegangan. Contohnya, seperti perangkat listrik yang bekerja pada sistem induksi. Seperti pemakaian motor-motor listrik, pompa air, kincir, bor, mesin las, balas lampu, dan lain-lain. Dan penyebab leading ialah penyebab di saat arus mendahului tegangan. Contohnya, seperti perangkat elektronik yang menyerap energi listrik. Seperti pemakaian kipas angin, TV tabung, AC, blender, mesin cuci, kulkas, vacuum cleaner, lampu pijar, dan lain-lain. Semua perangkat listrik dan semua perangkat elektronik yang saya sebutkan ini, saat bekerja, akan menurunkan nilai KOSPI. Nilai KOSPI-nya turun, watt listriknya pasti naik. Nilai KOSPI-nya turun, tegangan listriknya ikut turun. Tegangan listriknya turun, ampere listriknya pasti naik. Ampere listriknya naik, tentu watt listriknya pasti bakalan naik juga. Maka dari itu, seperti pembahasan saya tadi, pemilik rumah tersebut belum tentu memakai 200 kWh dalam 1 bulan. Bisa jadi, pemilik rumah tersebut harusnya cuma memakai 150 kWh dalam 1 bulan. Mungkin karena rendahnya nilai KOSPI pada rumah tersebut, sehingga menaikkan jumlah watt saat pemakaian listriknya. Di saat jumlah watt pada perangkat listrik dan perangkat elektronik naik, otomatis tagihan listrik pada KWH meternya pun ikut naik. Maka dari itu, mulai sekarang, perbaikilah nilai KOSPI di rumah kawan-kawan setinggi mungkin. Pertanyaannya, bagaimana cara memperbaiki nilai KOSPI supaya nilai KOSPI-nya tinggi dan pemakaian watt listrik pada sebuah bangunan stabil? Caranya yaitu dengan memakai kapasitor bank atau panel kapasitor bank. Karena panel kapasitor bank mampu menaikkan nilai KOSPI sebuah perangkat listrik dan elektronik supaya tidak berada di bawah standar KOSPI PLN. Saya rasa sampai di penjelasan ini kawan-kawan semua sudah memahaminya. Selanjutnya, fungsi KOSPI meter pada panel listrik ialah untuk mengukur nilai KOSPI pada sebuah bangunan. Dengan alat ukur ini, kita dapat mengetahui penyebab apa yang membuat sebuah bangunan tersebut nilai KOSPI-nya rendah. Apakah karena penyebab lagging atau karena penyebab leading? Dan beginilah cara melihat jarum pada alat ukur KOSPI meter. Pertama, pada posisi lagging. Di saat jarum pada KOSPI meter menunjuk ke angka yang semakin kecil atau semakin menjauh dari angka 1 yang di tengah, maka artinya pemakaian watt listrik pada sebuah bangunan tersebut semakin tinggi atau boros listrik. Dan di saat jarumnya menunjuk ke angka yang semakin besar atau semakin mendekati angka 1, maka artinya pemakaian watt listrik pada sebuah bangunan tersebut semakin stabil atau hemat listrik. Kedua, pada posisi leading.
Sebenarnya pada posisi leading ini, cara melihat jarumnya, sama saja seperti pada posisi lagging. Yaitu, di saat jarum pada Cospi-meter, menunjuk ke angka yang semakin kecil, atau, semakin menjauh dari angka 1 yang di tengah, maka artinya, pemakaian watt listrik pada sebuah bangunan tersebut, semakin tinggi, atau, boros listrik. Dan, di saat jarumnya menunjuk ke angka yang semakin besar, atau, semakin mendekati angka 1, maka artinya, pemakaian watt listrik pada sebuah bangunan tersebut, semakin stabil, atau, hemat listrik. Kesimpulan dari penunjukan jarum, pada alat ukur Cospi-meter ini ialah, semakin jarumnya mendekati angka 1, maka, nilai Cospi-nya semakin tinggi. Artinya hemat listrik. Dan, semakin jarumnya menjauh dari angka 1, maka, nilai Cospi-nya semakin rendah. Artinya boros listrik. Baiklah. Sebelum saya memperagakan cara pemasangan kabel pada alat ukur Cospi-meter, saya akan menjelaskan sedikit gambar-gambar wiring yang tertera pada alat ukur Cospi-meter. Ini adalah contoh-contoh gambar wiring yang tertera pada alat ukur Cospi-meter. Pada setiap gambar wiring ini, sebenarnya rangkaiannya tetap sama. Yang membedakannya ialah posisi terminal untuk CT dan arus. Dan, yang membedakannya juga ialah, kode-kode yang tertera, pada terminal, alat, ukurnya. Intinya, yang harus kawan-kawan teliti melihatnya ialah, posisi CT dan arus, pada gambar, wiringnya. Untuk kode-kode pada terminalnya, terserah, mereka. Satu lagi, untuk terminal yang input tegangannya 220 volt, jangan sampai kawan-kawan masukin tegangan 380 volt. Berbahaya, buat alat ukurnya. Karena, bisa rusak, dan terbakar. Namun, untuk terminal yang input tegangannya 380 volt, boleh kawan-kawan masukin tegangan 220 volt. Baiklah, begini cara pemasangan kabel Cospi-meter, tanpa CT. Pertama, dari MCB incoming, kabel netralnya, langsung masuk, ke terminal netral, outgoing. Selanjutnya, dari terminal netral outgoing, kabel netralnya, langsung masuk juga, ke terminal P3, pada alat ukur, Cospi-meter. Kedua, dari MCB incoming, kabel arusnya, masuk dulu, ke input, fuse. Selanjutnya, dari output fuse, kabel arusnya, langsung masuk juga, ke terminal P2, pada alat ukur, Cospi-meter. Selanjutnya, dari MCB incoming, kabel arusnya, langsung masuk juga, ke terminal C1 bintang, pada alat ukur, Cospi-meter. Selanjutnya, dari terminal C1, pada alat ukur Cospi-meter, kabel arusnya, langsung masuk, ke MCB, outgoing. Oke, cara pemasangan kabelnya, sudah, selesai. Pada terminal alat ukur Cospi-meter ini, kabel arus input dan kabel arus outputnya, yang masuk ke terminal C1 dan terminal C1 bintang, nggak boleh, tertukar. Dan untuk ukuran kabel wiringnya, kawan-kawan sesuaikan saja, dengan kebutuhan, ampernya. Dan, begini cara pemasangan kabel Cospi-meter, dengan menggunakan, CT. Pertama, dari MCB incoming, kabel netralnya, langsung masuk, ke terminal netral, outgoing. Selanjutnya, dari terminal netral outgoing, kabel netralnya, langsung masuk juga, ke terminal P3, pada alat ukur, Cospi-meter. Kedua, dari MCB incoming, kabel arusnya, masuk dulu, ke input, fuse. Selanjutnya, dari output fuse, kabel arusnya, langsung masuk juga, ke terminal P2, pada alat ukur, Cospi-meter. Selanjutnya, dari MCB incoming, kabel arusnya, masuk melewati CT, dan langsung menuju, ke MCB, outgoing. Selanjutnya, dari terminal S1 pada CT, kabel arusnya, langsung masuk, ke terminal C1 bintang, pada alat ukur, Cospi-meter. Dan, dari terminal S2 pada CT, kabel arusnya, langsung masuk juga, ke terminal C1, pada alat ukur, Cospi-meter. Oke, cara pemasangan kabelnya, sudah, selesai. Pada terminal alat ukur Cospi-meter ini, kabel arus dari CT, yang masuk ke terminal C1 dan terminal C1 bintang, nggak boleh, tertukar juga. Dan untuk ukuran kabel wiringnya, kawan-kawan sesuaikan juga, dengan kebutuhan, ampernya.
Baiklah, sekian dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum.